Rasulullah memilih Hubbab bin Munzir sebagai pemegang liwa, sebagai pimpinannya. Jadi pimpinan itu memegang bendera yang tertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu bukan bendera FPI, bukan. Itu bendera yang tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bendera di masa Rasulullah SAW ikut dalam peperangan. Setiap pemimpin itu dipegangkan liwa namanya. Liwa itu kalau kita Indonesia kan bendera yang tertuliskan La ilaha illallah. Jadi tetap setiap ada kelompok di situ ada pemimpinnya. Kan begitu Bapak Ibu pesan Rasulullah. Idza kuntum, jika kalian idza kuntum salasan fa aminu wahidan minkum. Jika kalian bertiga maka pilih satu orang untuk menjadi pemimpin. Itu harus. Dalam perjalanan bertiga harus ada satu yang memimpin. Jangan tiga-tiganya memimpin. Tak sampai-sampai tujuan nanti. Kan memang qalilun man yasbiru alaihi illa man azamallah rusydahu. Sedikit yang sabar kecuali yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, sudah setahun lebih kan? Kalau tidak sabar putus asa mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala menguatkan diri mereka untuk terus berjuang menyelamatkan masjid yang kita hanya dapat berperan mungkin doa ataupun memboikot. Hanya itu peran yang bisa kita lakukan. Kita tidak melakukan perjalanan ke sana untuk berjihad. Namun yang bisa kita lakukan apa? Tugas kita sebenarnya juga menjaga Masjid Al-Aqsa sebagaimana menjaga Masjid Al-Haram di Makkah ataupun di Madinah. Namun peran kita tak bisa langsung. Yang langsung siapa? Mereka yang ada di situ. Maka peran kita mungkin hanya bisa doa. Yang kedua adalah boikot barang-barang yang dibuat oleh musuh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entah pertemuan yang keberapa ini dan sudah tahun keberapa. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan terus memberi taufiknya kepada saya untuk menyampaikan tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga memberikan taufik kepada Bapak Ibu jamaah sekalian untuk mendengarkan, dan mudah-mudahan tidak hanya saya menyampaikan, tidak hanya Bapak Ibu mendengarkan, namun kita menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan. Bapak Ibu, masih kita berbicara tentang Ghazwatu Uhud. Perang Uhud. Perang yang terjadi di Uhud ataupun dekat dengan Bukit Uhud atau di Bukit Uhudnya. Yang jaraknya antara kota ke bukit tersebut sekitar 8,9 km. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Nabi Muhammad sudah sampai di Uhud setelah perjalanan yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, melewati kampung, melewati taman ataupun kebun seseorang dari kalangan munafik yang dia buta, dan bukan sekedar buta mata, namun ternyata juga buta hatinya, karena ia ingin melempar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pasir. Kalaulah tidak mengenai Muhammad, sungguh aku ingin memukul Muhammad. Buta matanya, buta hatinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan juga ada anak-anak remaja lah, berumur sekitar 14 tahun, ada yang mau ikut tak diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada juga yang diizinkan setelah diuji secara kapasitas dan kapabilitasnya, karena anak ini mengadukan kepada pamannya dan pamannya menyampaikan kepada Rasulullah, dan dilihatlah oleh Rasulullah anak ini yang bernama Samurah bin Jundub yang akhirnya diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Ashwat, satu tempat di mana antara Madinah dan Uhud, 300 orang mengundurkan diri, dan mereka adalah kalangan munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul.
dari 1.000 orang yang mengikuti Nabi Muhammad dalam perang Uhud ini, di pertengahan jalan 300 mengundurkan diri. Mungkin akan dikatakan seperti itu, kenapa kalian mundur? Ternyata mereka ini adalah kalangan munafik. Memang para sahabat berbeda pendapat tentang munafik yang mengundurkan diri ini. Banyak Pak, 300. Berarti sekitar 1/3 dari pasukan. Dari kalangan sahabat berbeda pendapat. Bunuh ajalah mereka ini. Ada lagi yang mengatakan udah biarkan saja. Ada lagi yang mensupport mereka untuk kembali ikut bersama Nabi Muhammad SAW. Perbedaan-perbedaan para sahabat ini ditengarai oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Famalakum fil munafiqina fi'atain." Kenapa kalian terhadap orang-orang munafik ada 2 kelompok? Maksudnya yang berpendapat tadi Bapak Ibu. Famalakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Allah Subhanahu wa taala telah membalikkan mereka atas apa yang telah mereka lakukan. Jadi enggak usah berdebat tentang orang munafik. Jika orang munafik mengambil sikap dan tindakan, biarkan saja, karena yang mengurus mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang pusing juga melihat orang munafik dengan statementnya, dengan tulisan-tulisannya, baik itu di sosmed dan lain sebagainya. Kenapa dia mengatakan begini? Kan harusnya begini, harusnya dia itu diapakan? Cuekin sajalah. Karena Allahu arkasahum bima kasabu. Allah yang membuat mereka seperti itu karena ulah dan tindakan mereka selama ini. Jadi enggak aneh jika orang munafik pada perang Uhud ini memutuskan mundur karena memang perbuatan mereka sebelumnya itu tidak mendukung mereka untuk layak menjadi pasukan Nabi besar Muhammad SAW. Secara tidak langsung kan mereka memposisikan diri mereka memang tak mau ikut, dan itu layak bagi mereka menurut Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sampailah di Uhud, Rasulullah menyusun strategi. Strategi pertama itu adalah memilih tempat yang tepat. Mana tempat yang tepat? Kota Madinah berada di hadapan, sementara Bukit Uhud berada di belakang. Apa tujuannya? Ketika musuh datang itu terlihat. Sementara mereka tidak akan bisa datang, kalaupun datang perlu effort, perlu usaha, karena harus menaiki Bukit Uhud. Nggak mungkin. Perlu tenaga, sampai bukit turun, udah capek mungkin ya Bapak Ibu ya. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengambil posisi arah mereka ke Madinah, sementara belakang mereka para sahabat ini adalah bukit. Jadi boleh dijadikan bukit ini sebagai penjaga, sementara musuh nampak di depan. Yang kedua, menjadikan Bukit Ainain. Bukit Ainain ini kemudian dikenal dengan Bukit para Pemanah, karena Rasulullah menugaskan 50 pemanah di tempat itu. Bapak Ibu yang umroh dan haji insya Allah sudah sampailah ke Bukit Pemanah ini. Ya, udah sampai ya. Dia bukan Bukit Uhud. Bukit Uhud lain, Bukit Pemanah lain. Bukit Pemanah itu ada sepertinya di tengah ya, antara bukit, di tengah itulah di depannya. Jadi kalau pemanah berada di atas, mereka akan melihat musuh datang dari depan. Sehingga mereka siap untuk melesatkan anak panahnya atau menginformasikan kepada Rasulullah SAW. Tempat itu sangat-sangat urgen, sangat-sangat penting. Nanti kita sampaikan bagaimana Rasulullah berpesan kepada para pemanah yang berada di bukit, nama bukitnya Ainain. Ainain asal kata ain, ain mata, Ainain 2 mata. Mata-mata lain lagi. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, di bukit pemanah Rasulullah pilih tentunya orang-orang yang ahli memanah, dipimpin oleh seorang sahabat nanti yang bernama Abdullah bin Jubair. Jadi tetap setiap ada kelompok di situ ada pemimpinnya. Kan begitu Bapak Ibu pesan Rasulullah.
idza kuntum, jika kalian idza kuntum salasan fa aminu wahidan minkum. Jika kalian bertiga, maka pilih satu orang untuk menjadi pemimpin. Itu harus. Dalam perjalanan bertiga harus ada satu yang memimpin. Jangan tiga-tiganya memimpin. Tak sampai-sampai tujuan nanti. Maka Rasulullah SAW dalam beberapa pasukan itu dipilih pemimpinnya. Selain Bukit Uhud ataupun Bukit Ainain tadi, Nabi Muhammad SAW menugaskan untuk kalangan muhajirin. Nah, para sahabat yang sisa 700 itu ada muhajirin dan ada al-ansar. Dari kalangan muhajirin Rasulullah SAW pilih, tunjuk, dan ini satu kemuliaan, sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair menjadi pimpinan dari para sahabat kalangan muhajirin. Sementara dari kalangan Al-Aus, atau Aus lah tepatnya, tak pakai alif lam, kalangan Al-Ansar maksud saya. Kalangan Ansar adalah penduduk yang tinggal di kota Madinah. Di kota Madinah dikenal penduduknya dengan Al-Ansar. Al-Ansar itu ada dua kabilah. Kabilah pertama Aus dan kabilah kedua Khazraj. Dulu sebelum Islam datang mereka bertikai terus, pertumpahan darah sebelum datangnya Islam. Namun sesudah Islam datang, Aus dan Khazraj ini bersatu membela Rasulullah SAW. Maka dari kalangan Aus, Rasulullah memilih sahabat bernama Usaid bin Hudayr. Tak perlu Bapak Ibu hafal. Sekarang hafal, bulan depan hilang. Jadi tak perlu dihafal, cukup dengarkan saja. Hanya dari kalangan Aus ada pemimpin yang ditunjuk Rasulullah SAW bernama Usaid bin Hudayr. Salah satu dari pembesar kabilah Abdul Ashhal, Bani Abdul Ashhal. Di antara kabilah Bani Abdul Ashhal adalah Sa'ad bin Mu'adh. Ada Sa'ad bin Mu'adh, ada Usaid bin Hudayr. Sementara dari kalangan Khazraj, Rasulullah memilih Hubbab bin Munzir sebagai pemegang liwa, sebagai pimpinannya. Jadi pimpinan itu memegang bendera yang tertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu bukan bendera FPI, bukan. Itu bendera yang tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bendera di masa Rasulullah SAW ikut dalam peperangan. Setiap pemimpin itu dipegangkan liwa namanya. Liwa itu kalau kita Indonesia kan bendera yang tertuliskan La ilaha illallah. Strategi kedua, Nabi Muhammad SAW memotivasi para sahabat. Apa kata Rasulullah SAW? Ya ayyuhan nas, kepada para sahabat, usikum bima awsani Allah fi kitabih. Saya wasiatkan kepada kalian sebagaimana Allah mewasiatkan kepada saya dalam kitabnya. Wasiat orang yang meninggal wajib dilakukan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Apalagi wasiat Rasulullah SAW. Aku mewasiatkan kepada kalian sebagaimana apa yang diwasiatkan Allah kepada saya dalam kitabnya. Apa itu? Minal amal bi ta'atihi, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tanahi an maharimihi, meninggalkan larangan-larangannya. Jadi ini yang utama nasihat Rasulullah kepada pasukan para sahabat. Taat kepada Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu yang utama. Apa maksudnya Bapak Ibu? Sumber daripada kemenangan ya ini. Kalau berpegang teguh kepada ini, menang. Kalau tidak, kalah walaupun jumlahnya banyak. Maka kemudian Rasulullah katakan, "Tsumma innakumul yauma bimanzili ajrin." Kalian sekarang para sahabat berada dalam posisi mendapatkan pahala. Perang, berhadapan dengan musuh, meninggalkan tempat tinggal menuju medan perang. Kalian sekarang dalam ruang ataupun tempat yang di situ mendapatkan pahala. Apa yang terjadi pada saudara-saudara kita yang di Palestina? Boleh mungkin saya katakan innakumul yauma bimanzili ajrin.
sesungguhnya kalian sekarang dalam posisi mendapatkan pahala. Meninggal syahid di jalan Allah tabaraka wa taala dan pahalanya adalah surga. Liman dzakara alladhi alaih thumma wattana nafsahu lahu 'ala sabri. Jadi mendapatkan pahala, tempat itu tempat peluang untuk mendapatkan pahala jika mengingat apa yang Rasulullah sampaikan. Apa tadi Bapak Ibu? Melaksanakan perintah Allah ataupun taat pada perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Lalu Rasulullah menasihati lagi. Pertama, yang kedua, ya sudah taat beramal atas perintah Allah, meninggalkan larangannya. Lalu Rasulullah sampaikan tentang sabar. Selanjutnya yakin. Selanjutnya sungguh-sungguh. Selanjutnya semangat. Sabar, yakin, sungguh-sungguh, semangat. Dalam perang pasti menghadapi ujian. Bisa jadi terluka, bisa jadi saudara meninggal, maka perlu kesabaran. Yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh, memang harus sungguh-sungguh dalam peperangan dan juga penuh dengan semangat. Fa inna jihadal aduwi syadidun karbuhu qalilun man yasbiru alaihi illa man azama Allahu rusydahu. Sesungguhnya menghadapi musuh jihad, menghadapi musuh itu berat. Sedikit yang sabar kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberi kekuatan kepadanya. Coba Bapak Ibu bayangkan ya. Ungkapan ini kita hadapkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, para pejuang itu. Kan memang qalilun man yasbiru alaihi illa man azama Allah rusydahu. Sedikit yang sabar kecuali yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, sudah setahun lebih kan? Kalau tidak sabar, putus asa mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala menguatkan diri mereka untuk terus berjuang menyelamatkan masjid yang kita hanya dapat berperan mungkin doa ataupun memboikot. Hanya itu peran yang bisa kita lakukan. Kita tidak melakukan perjalanan ke sana untuk berjihad. Namun yang bisa kita lakukan apa? Tugas kita sebenarnya juga menjaga Masjid Al-Aqsa sebagaimana menjaga Masjid Al-Haram di Makkah ataupun di Madinah. Namun peran kita tak bisa langsung. Yang langsung siapa? Mereka yang ada di situ. Maka peran kita mungkin hanya bisa doa. Yang kedua adalah boikot barang-barang yang dibuat oleh musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini live. Enggak live. Enggak live aman. Nanti bisa diedit. Bapak Ibu sekalian melihat Allah Subhanahu wa taala, penekanan Rasulullah. Ini soalnya akan terjadi nanti pada perang Uhud ini. Maka Rasulullah berpesan begini, fa innallaha ma'aman ata'ahu wa inna syaitana ma'aman asahu. Sesungguhnya Allah bersama orang yang taat kepadanya dan syaitan bersama orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Patokannya memang itu. Yang taat itu berarti sama Allah. Yang berbuat maksiat setan. Setan dalam bentuk manusia. Faftahu a'malakum bis-sabri 'alal jihad waltamisu bidzalika ma wa'adakum Allah. Maka mulailah perbuatan kalian dengan sabar dalam jihad dan teruslah yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu diulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alaikum billadzi amurukum. Kalian hendaknya melakukan apa yang aku perintahkan. Fa inni harisun ala rusydikum. Sesungguhnya aku sangat berkeinginan keras agar kalian mendapat petunjuk. Baru kemudian Rasulullah ingatkan, dan ini yang juga penting. Fa innal ikhtilafa wat tanazu'a wat tathbit min amril ajzi wad dha'fi. Sesungguhnya pertikaian itu adalah sebab daripada kelemahan. Jika terjadi pertikaian, pertengkaran, maka itu merupakan sebab utama dari kelemahan.
mimma la yuhibbuhullah, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yu'ti 'alaihi nasra, dan Allah tidak akan memberi kemenangan kepada orang-orang yang melakukan pertengkaran, pertikaian, karena itu adalah sebab daripada kelemahan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, motivasi itu penting, makanya Rasulullah memotivasi para sahabat. Lalu yang ketiga, strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah melihat bahwasanya bukit Uhud itu penting, dan melihat bahwasanya bukit Ainan itu adalah penting, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan punggung Rasulullah beserta para sahabat itu adalah bukit dan wajah mereka menghadap ke Madinah, sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Lalu di bukit Ainain dipilih 50 orang para pemanah-pemanah jitu. Kalaulah Rasulullah yang memilih, pastilah orangnya mempunyai kapasitas dan kapabilitas. Rasulullah kan begitu Pak ya. Nabi Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala, tentu jika memilih pastilah pilihannya ini kapasitas dan berkapabilitas. 50 orang ahli panah dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Lalu kemudian Rasulullah berpesan kepada 50 orang ini. Tadi kepada seluruhnya udah. Lalu sekarang kepada 50 orang karena peran mereka penting. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ra'aitumuna takhtafuna at-tayr fala tabrahu makanakum." Jika tubuh kami ini kalian lihat dicotok-cotok oleh burung. Betul Pak, cotok-cotok oleh burung apa ya? Hah? Iya. Atau dimakan oleh burung kan berarti sudah jadi bangkai. Fala tabrahu makanakum, tetap kalian berada di tempat kalian, hatta ursila ilaikum, hingga aku mengutus seseorang kepada kalian. Wa in ra'aitumuna hazamnal qauma, jika kalian melihat kami mengalahkan musuh, wa awta'nahum, sama itu artinya, maknanya adalah mengalahkan musuh, fala tabrahu hatta ursila ilaikum, maka tetap di tempat kalian hingga aku utus seseorang kepada kalian. Apa yang nanti kalian lakukan? Artinya menang, kalah, tetap di tempat kalian. Itu apa namanya Bapak Ibu? Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu. Menang atau kalah, jangan turun. Kalau Rasulullah katakan tetap di tempat kalian. Karena mereka ini di bukit, maka saya katakan jangan turun. Tetap di tempat kalian. Berulang-ulang Rasulullah sampaikan ini. Maka banyak riwayat yang mengatakan tentang hal ini. Setelah menyampaikan kepada 50 orang, Rasulullah sampaikan kepada pimpinan mereka, yaitu Abdullah bin Jubair. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uthbut makanaka in kanat lana aw alaina." Tetap kau ya di tempat kau ni, baik menang ataupun kalah. Riwayat lainnya mengatakan, waqala lirrumah. Lalu Rasulullah mengatakan kepada para pemanah, kepada Abdullah bin Jubair khusus, isinya sama. Jangan turun, menang atau kalah. Kepada para pemanah juga demikian, ilzamu makanakum wala tabrahu minhu. Tetap di tempat kalian. Tetap di tempat kalian. فَإِذَا رَأَيْتُمُونَا نُهْزِمُهُمْ حَتَّى نُدْخِلَ عَسْكَرَهُمْ. Kalau kalian melihat kami mengalahkan mereka sehingga kami masuk dalam tempat mereka, maka tetap kalian jangan berpisah dari tempat yang kalian berada sekarang. Wa in ra'aitumuna nuqtal. Ini yang lebih detail lagi ya mungkin ya Bapak Ibu. Jika kalian melihat kami dibunuh, fala taghithuna, jangan tolong kami. Udah jelas kayaknya Pak ya. Jelas kan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap tempat kalian, jangan tolong kami. Udah. Sejelas-jelasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan pesannya ini. Yang itu bermakna bahwasanya tempat para pemanah itu tempat strategis dan penting. Jika dilanggar peraturan dengan turun dari bukit tersebut, maka akan terjadi
apa yang terjadi. Selagi di situ baik dalam keadaan menang atau kalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakin dengan janji Allah yaitu kemenangan. Lalu kemudian Rasulullah menyusun barisan para sahabat seperti barisan sholat. Dan ini dimulai dari perang Badar. Sebelumnya tak pernah ada dalam sejarah perang berbaris seperti itu. Jadi dimulai pada perang Badar dan dilanjutkan pada perang Uhud. Yang di depan pemegang tombak, yang di belakang pemegang panah, yang di belakangnya lagi para tunggangan kuda ataupun unta. Jadi diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan barisan shaf salat. Jadi kalau Bapak Ibu sedang sholat, terbayanglah perang Uhud, perang Badar, kita sedang bersiap-siap untuk perang. Jangan begitu ya Bapak Ibu. Ya bayangkan kita sedang sholat, jangan bayangkan tentang perang. Dan pesan Rasulullah terakhir, strategi terakhir adalah la yuqatilanna ahadun hatta na'muruhu bil qital. Tak ada satupun orang yang memulai kecuali setelah mendapatkan instruksi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istilah kita itu jangan pandai-pandai lah. Jangan memandai-mandai istilahnya Bapak Ibu. Itu sudah dekat kita perangi aja. Enggak, tunggu tetap komando daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sudah mempersiapkan strategi dengan para sahabat, lalu kemudian kita melihat pasukan kafir Quraisy. Di bawah pimpinan seorang pembesar kafir Quraisy dari Bani Umayyah, namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan dia memimpin perang, pasukan maksudnya. Dalam pasukan itu ada Khalid bin Al-Walid. Ini perang ini yang selalu diingat oleh Khalid bin Al-Walid, peperangan yang membuat sedih, menyesal karena banyak dari kalangan sahabat yang Allah berkehendak syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara pasukan kafir Quraisy itu ada Khalid, yang kita ketahui Khalid adalah jika memimpin perang biasanya menang. Ya, ini karena biasanya menang. Ini Bapak Ibu di masa Umar bin Khattab ketika Khalid bin Walid tentunya sudah masuk Islam bersama dua orang sahabat Utsman bin Talha dan Amr bin As di tahun yang sama. Maka Khalid bin Walid di masa Umar, ya, saya sedikit pindah sejenak. Di masa Umar bin Khattab pada salah satu perang digantikan oleh Umar dengan pimpinan lain, dengan sahabat lain. Dalam kitab saya baca Umar bin Khattab karangan Muhammad Ali As-Sallabi mengatakan, kenapa Umar bin Khattab mencopot jabatan komandan dari Khalid bin Walid pada salah satu perang? Disebutkan kekhawatiran Umar bin Khattab atas apa yang tersebar. Apa yang tersebar saat itu Bapak Ibu? Yang tersebar adalah jika Khalid bin Walid memimpin perang, maka perang itu akan dimenangkan oleh Khalid bin Walid. Ini masalah akidah, Pak. Sekilas kita tidak melihat apa-apa, namun ini masalah akidah. Jika Khalid yang memimpin pasukan perang, maka pasukan perang itu akan menang. Coba itu. Kan ada masalah kalau diyakini seperti itu. Yang memberi kemenangan siapa? Allah. Maka saat ada keinginan karena dia ini menang, itu masa bisa beralih itu keyakinan ataupun ya salah tanpa disadari. Maka kalau seorang meyakini ini karena ini menang, itu hati-hati. Lupa bahwasanya segala sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Ini kita di masa-masa sekarang ini ya Bapak Ibu ya, di masa apa sekarang Bapak Ibu menjelang tanggal 27 ini. Jangan menganggap yakin menang kita nih. Dia nggak boleh. Karena yang memberi kemenangan, kekalahan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada pasukan yang bersama Abu Sufyan. Abu Sufyan tidak langsung memerangi pasukan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasukan yang bersama Rasulullah enggak. Tapi masih berpikir cara supaya tak terjadi pertempuran. Ada rasa takut. Bentuk rasa takutnya adalah Abu Sufyan menyampaikan kepada pasukan umat Islam, sesungguhnya kami tidak memerangi kalian. Kami hanya memerangi kerabat-kerabat kami. Istilahnya urusan kami nggak ada dengan kalian wahai Al-Ansar. Urusan kami dengan a'mamuna wa qaribuna, yaitu anak-anak paman kami.
Maksudnya siapa Bapak Ibu? Maksudnya siapa? Kami tak ada urusan dengan Ansar, urusan kami dengan Muhajirin. Yang diinginkan oleh Abu Sufyan agar Al-Ansar ini tak ikut, dan sisalah Muhajirin. Bayangkan itu. Dari 1000 tadi udah kurang 300. Nah ini Abu Sufyan berusaha untuk menjatuhkan mental dari kalangan Al-Ansar. Kami tak ada urusan dengan kalian. Menggembosi istilahnya Pak ya. Menggembosi Al-Ansar. Kami tak ada urusan dengan kalian. Ini urusan kami nih. Urusan kami sama-sama dari Mekah. Justru kata-kata ini membuat Al-Ansar lebih kuat membela Nabi Muhammad SAW. Oh, jangan kau katakan begitu. Kami sudah janji dengan Nabi Muhammad SAW pada Bai'at Aqabah kedua. Sebagaimana Rasulullah sampaikan dalam perjanjian Aqabah kedua itu isinya di antaranya yang kelima itu Bapak Ibu. Tubayyu'uni ala an tamna'uni wa tansuruni idza qadimtu ilaikum kama tamna'una anfusakum wa amwalakum wa ahlakum. Kalian berjanji kepada saya, wahai penduduk Al-Ansar, untuk membela saya, menolong saya jika saya sampai ke tempat kalian, Madinah kan? Sebagaimana kalian menjaga diri kalian, menolong diri kalian, keluarga kalian dan harta kalian. Oh, kami sudah berjanji seperti itu, dan ini adalah janji. Bukan janji politik, bro. Bukan janji. Memang ini janji beneran, Bapak Ibu. Janji yang betul-betul dilakukan oleh penduduk Al-Ansar. Maka makin kuat saat Abu Sufyan berusaha untuk menggombosi, kalangan Ansar lebih kuat lagi membela Nabi Muhammad SAW. Tak berhasil usaha ini, Abu Sufyan mengutus seseorang bernama Abu Amir Ar-Rahib sebagai satu orang yang juga berusaha untuk menggembosi kalangan Muhajirin dan Ansar agar melemah. Bagaimana cara Abu Amir Ar-Rahib ini? Seorang pengkhianat. Jadi dia sampaikanlah Bapak Ibu, sesungguhnya pasukan Abu Sufyan itu banyak, peralatan mereka lengkap, tunggangan mereka banyak. Kalian ini tak ada apa-apanya nih. Nah, syiwar namanya Bapak Ibu ya, perang psikologi. Jadi sedikit kali, mereka tuh banyak. Umat Islam pantang dikatakan seperti itu. Pantang dikatakan kalian ini sedikit, kami banyak. Itu pantang. Tambah kuat biasanya itu umat Islam. Maka usaha daripada Abu Amir Ar-Rahib, utusan Abu Sufyan ini untuk melemahkan para pasukan yang bersama Rasulullah SAW tak berhasil. Maka mulailah peperangan. Namun sebelum memulai peperangan ada istilahnya mubarazah. Mubarazah itu adu satu lawan satu. Kalau perang Badar satu lawan satunya ada Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan Walid bin Utbah dari kalangan kafir Quraisy. Sementara dari kalangan umat Islam Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muttalib dan Ubaidah ibn Al-Harith ibn Abdul Muttalib. 3. Pada perang Uhud ada salah satu dari kafir Quraisy, sombongnya luar biasa. Karena dia punya kelihayan dalam berperang. Hebat menggunakan tombak, hebat menggunakan anak panah, jago berkuda. Jadi kalau sambil naik kuda itu mana tombak itu hebat dan dikenal. Namanya Uthman bin Talha. Kafir Quraisy. Utsman bin Talha. Salah saya sebut. Talha bin Utsman. Nama ini perlu diingat kuat Pak ya. Tak semua orang mudah menghafal nama. Apalagi nama-nama yang mirip. Ini namanya Talha bin Utsman. Kalau Utsman bin Talha itu sahabat Rasulullah. Pemegang kunci Ka'bah. Namanya Utsman bin Talha. Sama-sama masuk Islam dengan Amr bin As dan Khalid bin Walid. Yang kita bicarakan adalah Talha bin Utsman. Lihai dalam peperangan. Jadi mulai menantang dia. Nah, ini yang disebut dengan satu lawan satu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, siapakah Talha bin Utsman ini? Pemegang bendera kalangan musyrik pada perang Uhud. Dia katakan di hadapan para sahabat, di hadapan Rasulullah SAW, ya ashabu Muhammad, wahai para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
innakum taz'amuna anna Allah yu'ajjiluna bisuyufikum ilan nar. Sesungguhnya kalian beranggapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyegerakan kami dengan pedang-pedang kalian masuk neraka. Wa yu'ajjilukum bisuyufina ilal jannah, dan menyegerakan kalian dengan pedang-pedang kami masuk surga. Fahal ahadum minkum yu'ajjiluni bisayfihi ilan nar au u'ajjiluhu ila al-jannah. Yang artinya adalah, apakah ada di kalangan kalian ini orang yang menyegerakan saya masuk neraka, atau saya menyegerakan dia masuk surga? Sombong luar biasa, Pak. Kan sombong ini, Pak. Macam neraka itu apinya api-api buatan. Kan? Siapa di antara kalian yang menyegerakan saya masuk neraka? Atau saya menyegerakan kalian masuk surga? Soalnya bukan zaman itu aja, Pak. Masa kita sekarang ini ada yang bangga dan sombong mengatakan enak masuk neraka katanya. Bisa jumpa dengan bintang-bintang film internasional, bisa jumpa dengan Michael Jackson katanya. Ada Bapak Ibu dengar tuh? Ada kan? Laki atau perempuan yang bilang itu, Pak? Perempuan. Masih hidup dia sekarang. Mudah-mudahan Allah beri hidayah lah. Kalau kita aminkan kan bahaya. Kita tak maulah orang itu masuk neraka. Ya kan? Kita berharap, tak perlu sebut namanya. Sekedar tahu aja lah. Begitu katanya kan? Ternyata perkataan ini sudah ada dulu dari seorang tokoh kafir Quraisy, pimpinan daripada musyrik, namanya Talha bin Utsman. Maka Ali bin Abi Thalib tak tahan mungkin mendengarkan ucapan sombong dari Talha bin Utsman ini, sehingga Ali bin Abi Thalib berhadapan dan mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya, la ufariquka hatta yu'ajjilka Allah bisayfi ilan nar. Saya tidak akan berpisah dengan engkau kecuali Allah Subhanahu wa taala menyegerakan engkau masuk neraka dengan pedang saya, atau menyegerakan saya dengan pedangmu masuk surga. Maka terjadilah perseteruan antara Talha bin Utsman dan Ali bin Abi Thalib di tahun ke-3 Hijriah. Kalau kita hitung umur Nabi Muhammad 53 tahun ke kota Madinah, perang Badar tahun kedua berarti 55 tahun, ditambah 1 tahun kemudian berarti umur Nabi Muhammad SAW 56 tahun. Ali bin Abi Thalib masuk Islam di umur Nabi Muhammad 40 tahun. Dan Ali bin Abi Thalib berumur 10 tahun. Tadi 56 kurang 40. Berarti kan 16. Ali bin Abi Thalib umur 10 tahun ketika masuk Islam, tambah 16, 26 tahun. Berhadapan dengan senior yang lihai menggunakan alat perang. Dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib. Ini pada perang Uhud. Nanti kita juga dengarkan Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan orang yang lebih sombong lagi pada perang Khandaq tahun ke-5. Maka berhadapanlah Bapak Ibu sekalian melihat Allah tabaraka wa taala, atas izin Allah tabaraka wa taala, Talha bin Utsman kalah dan kakinya sempat terputus dengan pedang Ali bin Abi Thalib. Lalu tersingkap auratnya. Talha bin Utsman kemudian meminta tolonglah, boleh saya katakan, untuk jangan membunuhnya, dengan mengingatkan kita ini masih kerabat. Nah, begitulah. Atas dasar kerabat janganlah engkau bunuh aku. Sebelumnya sombong katanya mau cepat masuk neraka. Gak ada otak. Hanya bisa omong saja, tapi ketika faktanya tak berani melakukan. Ya ibnu ammi ansyadakallah warrahim. Ya ibnu am, wahai anak paman. Maksudnya ini adalah kerabat. Karena Quraisy kan kerabat semua. Atas nama rahim, maka janganlah engkau bunuh aku. Maka Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu,
tak melakukan. Kemudian ditanya Ali bin Abi Thalib, kenapa engkau tak selesaikan aja dia? Kata Ali bin Abi Thalib, sempat terbuka auratnya, tersingkap auratnya, lalu dia mengingatkan aku tentang hubungan rahim, maka aku tinggalkan dia. Orang dalam perang masih bisa berpikir begitu, Pak ya. Itu salah satu kebesaran diri daripada seorang Ali bin Abi Thalib, karena memang meminta dengan sungguh-sungguh Talha bin Uthman ini agar Ali bin Abi Thalib tidak membunuhnya. Sesudah pertemuan satu lawan satu ini baru kemudian terjadi perang kecamuk, perang Uhud. Bagaimana Rasulullah SAW dalam perang Uhud ini, dan siapa orang yang memegang pedang Nabi Muhammad yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan digunakan untuk apa pedang ini? Pastinya untuk perang lah. Tapi nanti kita akan dengar seseorang sahabat yang diamanahkan Rasulullah memegang pedang ini, lalu kemudian sahabat ini menggunakannya sesuai dengan hak pedang Rasulullah SAW. Belum selesai lagi perang Uhud. InsyaAllah bulan depan kita lanjutkan. Bisa? InsyaAllah. Panjang umur, sehat walafiat, kita akan lanjutkan kajian tentang Ghazwatul Uhud di bulan November